Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armyadi Signori Channel, tempat kita berbagi cerita agar hidup kita tetap bergairah. Signori Banner, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana seseorang yang ingin bekerja di luar negeri. Dan hari ini luar biasa sekali, kita telah tersambung dengan salah seorang putra Aceh, tepatnya dari Aceh Utara, dari Syamtalira, dan beliau sekarang berada di Australia. Nah, kita akan berbicara nanti dengan beliau bagaimana perjuangan agar bisa bekerja di Australia, dan semoga saja nanti pembicaraan kita akan memberi informasi kepada kita, terutama rekan-rekan ini Signori Banner yang ingin bekerja di luar negeri. Oke, baik, dan sebelumnya kami juga mendoakan agar seluruh Signori Banner selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dijauhkan dari segala kemungkaran. Tapi sebelum kita memulai wawancara ini, bagi Signori Banner yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk mensubscribe karena akan banyak video-video bermanfaat, video-video keren dari channel ini yang akan bisa Anda nikmati nantinya. Baik, mari kita mulai. Oke, baik Pak Saifuddin. Ya. Terima kasih sekali hari ini kami diberi kesempatan ini untuk bertemu dengan Bapak walaupun jarak jauh ya. Idealnya kita bertemu face to face nih. Dan kami sangat ingin face to face. Masalahnya kan pertama pandemi, kedua biaya tiket itu terlalu mahal dari Aceh ke Australia. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa bertemu, kita bisa sharing informasi. Oke, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini asli dari Aceh Utara, Pak ya? Ya, Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Syamtalira Arun, Simpang Muling, kemukiman Belang Asan. Oke, dan sudah lama bekerja di Australia. Kalau tidak salah saya, mulai dari tahun 2007, Pak ya? Iya, sudah di sini dari 2007 dan sudah mulai bekerja langsung pada saat itu ya, sampai sekarang. Jadi sampai di Australia langsung bekerja. Itu di mana? Di rumah sakit? Dulu kita kuliah dulu. Kuliah dulu di sebuah universitas di Australia. Kuliah S1-nya juga kan. Dan saya menyelesaikan kuliah itu selama 2 tahun sebenarnya. Tapi selama kuliah itu sudah bekerja di rumah sakit. Memang perasaan itu sebagai asisten nursing. Ya. Jadi, ya. Oke. Jadi kuliah sambil bekerja berarti di Australia, Pak ya? Ya, dulu kuliah sambil bekerja. Tapi kerjanya itu belum kerja skill ya, masih kerja yang sebagai asisten perawat ya, cuma kita bisa kerja di mana saja gitu. Sampai lulus sekolah itu masih banyak memang perjuangan ya. Kalau di cerita perjalanan itu memang panjang ya. Sampai lulus sekolah itu banyak lagi perjuangan, harus mendapatkan sebuah registrasi gitu ya, untuk mendapatkan register nurse ya. Sehingga kita bisa bekerja sebagai tenaga perawat yang diakui di sini di Australia. Ya, oke, baik. Tapi kita tarik ke belakang dulu, Pak Saifuddin. Ya, boleh. Setelah lulus kuliah di Lusmawe, Pak ya, kemudian ke Jakarta. Nah, ini bagaimana sebenarnya perjuangan pada saat itu sehingga pada akhirnya Pak Saifuddin ini bisa ke Australia dan bekerja di Australia? Ya, mungkin bisa dimulai dari awal ya. Ya, boleh. Perjalanan awal ya dari Simpang Muling, saya kuliah di Akper ya, Akper Tungku Fakinah di Lusmawe, Pak. Sana itu selama 2 tahun, kemudian dikirim ke Banda Aceh selama setahun. Akhirnya saya menyelesaikan Akper Fakinah itu pada tahun 1999 dan alhamdulillah diwisuda pada tahun 2000 ya. Jadi mulai tahun 2000 sampai 2003 sebenarnya saya menetapnya di Banda Aceh pada saat itu. Ya, tapi saya tidak bekerja di sebuah lembaga kesehatan pemerintah ya. Tapi hanya saya membuka klinik ya, klinik kecil-kecilan
Di samping itu juga berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di masa konflik pada saat itu ya. Ya, kemudian pada tahun 2003 ada informasi di Jakarta, ada penerimaan tes untuk diberangkatkan ke luar negeri pada saat itu, Kuwait ya. Kemudian karena memang punya kesempatan, ya, singkat cerita saya berangkat ke Jakarta. Kemudian tes kebetulan tidak lewat ke Kuwait gitu ya, tidak lewat ke Kuwait, tetap berada di Jakarta. Kemudian berpikir terus mulai sekolah gitu. Oke, setelah tidak lulus ke Kuwait, tapi keinginan keluar negeri masih tetap pada saat itu, Pak? Masih tetap, masih sangat kuat. Karena memang kondisi Indonesia sangat-sangat ini ya, agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun walaupun ada pekerjaan untuk gajinya pun kadang-kadang agak susah gitu. Jadi peluang untuk keluar negeri itu memang sangat-sangat dinantikan gitu ya. Oke. Kemudian sambil mengisi waktu kuliah lagi di Jakarta waktu itu? Ya, kemudian di lembaga yang saya tes ke Kuwait itu dia punya programnya itu program kuliah perangkat ke Australia gitu. Jadi kuliah dulu 2 tahun mengambil S1 perawatan gitu. Setelah itu kan selesai kuliah ikut tes lagi untuk ke luar negeri? Ikut tes bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, ya, tes. Ya, kemudian lewat bahasa Inggris pada saat itu tesnya TOEFL ya. TOEFL, ya. Oke, kemudian setelah lulus TOEFL langsung kemudian berangkat ke Australia gitu? Iya, setelah lulus TOEFL berangkat ke Australia pada saat itu. Kemudian setelah sampai di Australia belajar lagi bahasa Inggrisnya sebelum masuk kuliah. Ya. Oke, nah kalau misalnya ingin bertanya, ini kalau ada rekan-rekan ini Signori Bener ini yang ingin misalnya untuk bisa bekerja di luar negeri, ya atau katakanlah di Australia, apa ini nasihat untuk rekan-rekan kita ini dari segi bagaimana cara berjuang agar bisa sampai ke luar negeri? Ya, yang pertama mimpi itu harus besar ya, harus jauh ya, walaupun memang kita kadang-kadang berada di kampung. Dan seperti saya memang dulu ya, saya tidak punya keinginan saya untuk berangkat ke luar negeri ya kan, merasa itu. Tapi karena memang keinginan saya untuk bisa berhasil gitu kan, bisa mencapai tujuan yang saya inginkan pada saat itu, ya itu terus saya terus melangkah ke depan, walaupun memang kadang-kadang banyak kegagalan yang kita alami gitu ya. Tapi bukan berarti itu kegagalan membuat kita mundur gitu. Ya kalau memang mungkin saya cerita lebih panjang, banyak kegagalan-kegagalan yang saya dapatkan, tapi saya terus maju, berusaha, berjuang dan berdoa ya. Kita jangan lupa berdoa karena memang Allah yang memberikan kita kesuksesan yang yaitu sehingga pada akhirnya saya bisa sampai ke Australia. Oke, Pak Saifuddin. Jadi kan kalau Pak Saifuddin itu berangkat ke Australia melalui sebuah lembaga ya, lembaga resmi di Jakarta yang memberangkatkan Pak Saifuddin ke Australia begitu ya? Ya. Nah, kalau sekarang itu kalau misalnya ada yang ingin ke sana, bagusnya itu melalui lembaga tenaga kerja atau dengan perjuangan yang lain itu kalau mau ke luar negeri? Ada dua option ya. Dua cara, dua jalur itu. Kalau misalnya kita mampunya itu karena di sini terus mereka membutuhkan tenaga kerja dari luar ya. Jadi yang pertama sebenarnya tadi kalau kita khususnya mampu dalam bahasa ya. Karena yang paling penting di sini adalah bahasa. Kalau misalnya skill itu tidak terlalu beda jauh ya dengan mereka ya. Kalau kita punya bahasa yang bagus, kita punya tes IELTS itu yang skornya itu bisa mendapatkan 7 ya. Itu kita bisa langsung apply sendiri gitu. Jadi langsung apply sendiri tanpa melalui lembaga-lembaga yang ada, langsung bisa kemari gitu. Oke, kalau misalnya ini cerita sendiri kan, itu berangkatnya harus menggunakan visa kerja atau bagaimana itu?
Ya, nanti ada lembaga di sini yang memang lembaga ini dia merekrut tenaga kerja yang dari luar. Oke, Dan oke. nah, kita bisa apply online. Ya, Nanti ya. kalau ya semua persyaratan sudah lengkap, diberikan visa ke kita, sponsor ya, disponsor kita sehingga kita bisa berangkat ke Australia. Oke, oke. Berarti ada dua. Poin yang pertama adalah kita bisa berangkat dengan lembaga tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tapi Iya. kalau kita merasa bahwa kita mampu, terutama dalam bahasa Inggris, Pak ya. Iya, iya. Tadi seperti Bapak katakan, sebenarnya kalau bicara kemampuan skill mungkin tidak terlalu jauh kita dengan mereka. Tapi masalahnya di bahasa ya. Oke, nah kalau misalnya, kalau Bapak ini jelas bekerja di rumah sakit ya. Ini di daerah mana ini Bapak bekerja nih? Saya tepatnya di Sydney. Sydney ini kota metropolitannya Australia. Jadi kalau misalnya dari Indonesia mau ke Australia ini, apa namanya, jenis tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan di sana itu apa itu? Yang bisa orang kita Indonesia bisa dapatkan di sana? Kalau yang masalah skill, memang perawat ini nggak henti yang mereka butuhkan ya. Ya. Tapi ada juga skill-skill yang lain yang diperlukan gitu ya. Memang yang lebih gampang memang perawat gitu. Yang paling oke. Mungkin Kalau mungkin tadi satu jalur lagi mungkin belum saya sampaikan tadi. Yang pertama kan tadi jalur sendiri ya, kita sendiri. Ya. Yang kedua mungkin ada jalur-jalur lembaga kesehatan, khususnya juga lembaga tempat saya yang memberangkatkan saya kembali dulu, yang namanya Binawan itu. Binawan ya. Binawan itu sampai sekarang mereka ini masih eksis gitu, masih eksis. Sekolah juga memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Ke banyak negeri gitu, nggak cuma di Australia. Tapi untuk Australia saat ini memang sudah agak sulit ya, karena standarnya itu sudah terlalu tinggi gitu. Tapi kalau dulu ya masih gampang gitu ya. Jadi, Pak. Kemudian dari segi pendapatan ini Pak, kira-kira ini berapa, kalau itu kalau di Australia digaji per hari, per jam, per minggu atau per bulan, gimana? Per jam di sini. Per jam ya. Jadi anggaplah kalau kita kalkulasikan jam ke bulan gitu kira-kira Pak ya. Berapa persen sih lebih tinggi dari Indonesia kira-kira pendapatan kita di sana? Kalau di sini sebenarnya tingkat gaji itu tergantung level perawat ya. Kalau misalnya kita perawatnya baru kerja, itu kan dikatakan level 1 ya. Maksimum itu level 8 gitu. Level 8 tahun ya. Kalau gajinya pun ya bervariasi ya. Tapi kalau saya seperti saya sekarang kan sudah level ke-10 ya, sudah melewati kan. Maksimumnya 8 gitu. Sudah inilah standar tinggi gitu. Ya kalau gaji kita dihitung gaji itu per jam. Ya. Tapi dibayarnya itu setiap 2 minggu. Gitu. 2 minggu. Ya. Kalau gaji saya rata-rata di sini ya sekitar 3.500 sampai 4.000 ya. Ini kalau kita jumlahkan ke uang Indonesia itu sekitar ya 30 juta lah, 30 sampai 40 gitu ya. Tapi ini kalau misalnya kita tinggal di sini kan nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya kita khusus datang kemari untuk cari uang, itu sangat luar biasa. Ya. Karena kan kita ngirim ke kampung ya. Ya. Karena ya saya juga punya pengalaman pada saat saya sekolah dulu di Norwegia, saya juga diberikan beasiswa dan saya bisa membawa pulang ke Indonesia sebagian dari beasiswa tersebut. Tapi sebenarnya uang itu sudah di bawah garis kemiskinan di sana. Cuma karena kita tidak hidup dengan gaya hidup mereka, sehingga ada sedikit sisa kita bawa pulang. Jadi saya sepakat sebenarnya kalau kita ke Australia, kita hidup ya hidup yang disiplin begitu kira-kira. Mungkin kalau dibawa pulang ke Indonesia akan jumlah besar, Pak ya. Oke. Ya, itu besar itu ya. Oke, baik. Kemudian suasana kerja sendiri di Australia ini menyenangkan atau bagaimana ini, Pak? Ya kalau saya
bisa dibilang menyenangkan karena saya sudah bekerja di tempat itu selama 15 tahun ya, khususnya di mental health ya, di tempat rumah sakit jiwa, dan ya menyenangkan, saya enjoy, dan saya bekerja itu dengan orang-orang dari seluruh dunia gitu, bukan hanya dengan orang Australia kan, negara lain juga. Ya. Oke, kemudian mungkin yang terakhir ini Pak, ini apa kira-kira pesan untuk generasi muda kita ini yang ingin bekerja di luar negeri ini? Yang pertama mungkin semangat belajar ya, semangat belajar itu jangan bar, dan keinginan pun, harapan pun jangan kecil, harus punya banyak harapan ke depan, ya kan. Kemudian ya tadi terus belajar, dan juga bahasa, ya kan. Kalau kita ke luar negeri bukan hanya ke Australia, ke mana saja, mungkin bahasa itu yang utama, yang dilihat dari kita itu, ya kan. Tentunya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lain ya. Ya mungkin juga teman-teman yang punya keinginan untuk berangkat ke luar negeri dari mulai sekarang mungkin ya, bagi adik-adik yang belum lulus ya, dari sekarang bisa memperdalam bahasa, khususnya bahasa Inggris, sehingga nanti ketika sudah lulus ya bisa mungkin nanti ya, ambil les apa segala macam, sehingga bahasanya bagus gitu ya. Kita bahasa kita bagus, bisa mudah untuk lewat negeri gitu. Ya, jadi poin pentingnya adalah penguasaan bahasa, Pak ya. Kalau yang lain itu bisa mengikuti ya. Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Saifuddin yang telah bersedia untuk berbagi pengalamannya dengan kami, dan semoga saja ini bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi rekan-rekan kita ini yang mungkin belum, kan banyak dari rekan-rekan kita belum lulus PNS, yang masih muda dan sebagainya. Nah, bekerja di luar negeri juga adalah salah satu peluang, dan ini sebenarnya sangat menyenangkan dari semua sisi, dari sisi traveling itu sendiri dan juga dari sisi pendapatan. Oke, baik, sekian dan semoga saja wawancara kita ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.